Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih belajar mengenai jarak titik ke garis bagian kedua. Pada bagian kali ini, jika titiknya dihubungkan ke ujung-ujung garis, maka akan membentuk segitiga sembarang. Untuk menghitungnya, kalian bisa menggunakan kesamaan Pythagoras atau kalian bisa menghitung menggunakan aturan kosinus yang dilanjutkan dengan perbandingan trigonometri untuk sinus. Ibu berikan contohnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jika titik P adalah titik tengah rusuk EF, tentukan jarak dari titik P ke garis AC. Nah, ini sudah ada gambar kubusnya. Berarti kubus tadi dia mempunyai rusuk 8 cm. Jadi ini panjangnya 8 cm. Lalu titik P akan di tengah-tengah rusuk EF. Jadi ini titik P-nya. Ini titik P-nya. Lalu kita buat garis AC yang terletak di alas kubus. Langkah pertama dari titik P kita proyeksikan ke garis AC. Proyeksinya itu belum tentu terletak di tengah-tengah AC. Jadi, misalkan ibu punya proyeksi titik P. Jadi, proyeksi P pada garis AC. Kita beri nama, misalkan dia titik P aksen. Nah, jadi PP aksen nantinya akan tegak lurus garis AC. Jadi, dari P kita buat garis yang tegak lurus AC. Misalkan ini terletak titik P aksen di sini. Ini P aksen. Lalu kemudian dari titik P kita hubungkan ke ujung-ujung garis AC. Berarti dihubungkan ke titik A, dihubungkan ke titik C. Dari P kita hubungkan ke A karena terletak di depan kubus, dia akan tergambar tidak terputus ya. Tapi dari P dia ke C, dia akan terletak di dalam kubus. Kita gambarnya akan terputus-putus. Nah, PP aksen inilah dia jarak dari titik P ke garis AC yang akan kita hitung. Nah, menghitungnya lebih mudah jika dipindahkan ke bangun datar. Ibu pindahkan ke bangun datar dulu. Berarti ibu punya garis AC di sini. Lalu ada titik P. Hubungkan ujung-ujungnya dengan A dan C. Ini segitiganya, segitiga PAC dari P dibuat tegak lurus ke AC. Ini P aksen. Kita mau menghitung PP aksen ya. Panjang AC dia merupakan diagonal bidang. Jadi panjang AC dia 8 akar 2. Tapi panjang PA dengan PC belum diketahui. Berarti harus kita hitung. Untuk menghitung panjang dari A ke P, kita bisa menggunakan segitiga AIP. Itu paling mudah menggunakan segitiga AIP. Bisa juga menggunakan segitiga HEP. Ini tergantung kalian menggunakan yang mana. Oh, kita mau menghitung AP ya. Jadi harus menggunakan segitiga AIP. Jadi ibu gambar, jadi harus segitiganya segitiga AIP. Ini ibu gambar dia seperti ini. Dia akan siku-siku dia di E. Ini gambarnya akan seperti ini ya. Siku-siku dia di E. Ini titik A, ini titik P, dan ini titik E. Ini siku-sikunya ibu beri gambar. EP itu setengah dari EF, berarti panjangnya akan 4. AE itu dia rusuk kubus, berarti ini panjangnya 8. Nah, untuk menghitung AP, boleh gunakan Pythagoras biasa, kamu hitung manual biasa. Tapi ibu gunakan sifat distributif. Ibu mengeluarkan faktor yang sama. 4 dengan 8 itu sama-sama punya faktor 4. Jadi 8-nya ibu ubah jadi 4 kali 2. Kalau kalian sudah terbiasa menghitung cara ini, beberapa langkah boleh kalian lewati. Nah, 4 kali 2, 2-nya dimasukkan ke dalam akar berarti 4 akar 4. 4 ini bisa kita tulis jadi 4 akar 1. Kalau sudah terbiasa, ini pun tidak ditulis, tidak jadi masalah. Nah, di depan akar sudah sama-sama angka 4, berarti untuk menghitung AP, itu berarti tinggal dijumlahkan, karena dari sisi miring, jadi 4 akar 1, ini 1 tambah 4 ya, dalam akarnya kita jumlahkan, jadi 4 akar 5. Jadi panjang AP dia 4 akar 5. Di dalam tanda akarnya akar 5.
Lalu untuk menghitung panjang PC, kalian bisa menggunakan segitiga PBC, boleh segitiga PGC, ini PBC, PGC atau PFC. Ibu gunakan segitiga PBC, dia siku-sikunya dia di B, siku-sikunya di B. Jadi gambarnya akan seperti ini. Ibu gunakan dia segitiganya yang seperti ini. Ini siku-siku di B, ini C, ini P. Kita mau menghitung panjang PJ. BC itu 8. Panjang PB itu akan sama dengan panjang PA. Berarti ini panjangnya menjadi 4 akar 5. Nah, ibu gunakan cara tadi lagi nih. 8 itu dengan 4 sama-sama punya faktornya 4. 8 sudah kita ubah ya, jadi 4 akar 4. Ini ibu langsung tulis 4 akar 4. Di depan tanda akar sudah sama-sama 4, berarti untuk menghitung PC tinggal dijumlah akar 5. Di dalam akarnya dijumlahkan, jadi ini 4 akar 9. Jadi 4 kali 3. Hasilnya 12. Jadi panjang PC adalah 12. Nah, untuk menghitungnya, kita mau menghitung PP aksen, bisa 2 cara. Yang pertama, ini Bu ganti pennya dulu ya, biar warnanya hitam. Yang pertama bisa menggunakan kesamaan Pitagoras. Jadi yang pertama, kita menggunakan namanya kesamaan Pitagoras. Kesamaan Pitagoras, ini Ibu gambar dulu segitiganya. Berarti kita hanya menggunakan Pitagoras aja. Ini garis AC, ini P, lalu ini akan tegak lurus ke AC. Ini P aksen. Ini panjangnya 8 akar 2. Tadi panjang PC 12, lalu panjang AP 4 akar 5. Nah, kita lihat di sini PP aksen ini dipunyai sama-sama merupakan sisi yang sama pada segitiga PAP aksen dan PCP aksen. Nah, untuk menghitungnya berarti kita gunakan segitiga tadi. Jadi segitiga PAP aksen, dia siku-sikunya di P aksen. Jadi ini siku-siku di P aksen. Kita mau menghitung PP aksennya ya, karena ini merupakan sisi yang samanya. Nah, tapi ada AP aksen belum diketahui. Ini kita misalkan X. Jadi panjang AP aksen itu kita misalkan dia X. Jadi ini panjangnya X. Maka panjang PP aksen kuadrat itu akan sama dengan panjang PA kuadrat dikurang panjang P aksen A kuadrat. Jadi ini akan menjadi 4 akar 5 kuadrat dikurang X kuadrat. Ini menjadi persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, kita menggunakan segitiga PCP aksen. Ini juga siku-siku di C. Siku-siku di C. Jadi panjang C P aksen itu akan menjadi 8 akar 2 dikurang X. Maka panjang PP aksen kuadratnya ya, berdasarkan Pitagoras itu akan menjadi PC kuadrat dikurang CP aksen kuadrat. Ini jadi panjangnya 12 kuadrat dikurang 8 akar 2 dikurang X dikuadratkan. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, disebut kesamaan Pitagoras karena persamaan pertama akan sama dengan persamaan yang kedua. Berarti di ruas kiri menjadi 4 akar 5 kuadrat dikurang X kuadrat. Maka di ruas kanan dia akan menjadi 12 kuadrat dikurang 8 akar 2 dikurang X dikuadratkan. Untuk menghitung ini, boleh kalian hitung manual biasa. Tapi Ibu gunakan tadi, menggunakan sifat distributif dan FPB. 4, 12 dengan 8 sama-sama FPB-nya 4. Jadi ini Bu buat menjadi 4 kuadrat kali 5 dikurang X kuadrat. 12-nya diubah jadi 4 kali 3 ya. 4 kali 3 dikuadratkan maka menjadi 4 kuadrat 3 kuadrat dikurang
Ini dalam kurungnya. Ini 8, berarti 8 kuadrat kali 2, dikuadratkan ya, dikurang 2 dikali 8 akar 2 kali X, ditambah X kuadrat. Nah, ini sekarang kita buka kurungnya terlebih dahulu. Ini akan menjadi 4 kuadrat kali 3 kuadrat dikurang 8, ibu ubah ya. 8 itu 4 kali 2 dikuadratkan, jadi 4 kuadrat kali 2 kuadrat, masih ada kali 2 kali 2. Min dengan min ya, ini akan menjadi tambah, ini bu jadi 16 akar 2x, ini akan menjadi dikurang x kuadrat. Ruas kiri dengan ruas kanan punya suku yang sama. Berarti ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama ditambah X kuadrat. Ini karena sama-sama ditambah X kuadrat, maka di ruas kiri tinggal 4 kuadrat kali 5. Di ruas kanan itu menjadi 4 kuadrat kali 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat kali, ini 2 kuadrat 4 kali 2. Ibu tulis langsung aja 8 ya. Tambah 16 akar 2x. Nah, yang berikutnya itu berarti ini kita sederhanakan lagi. Kita mau mencari 16. Kita mau mencari nilai x-nya, maka kita pindahkan ruas. Jadi 4 kuadrat kali 5 dikurang 4 kuadrat kali 3 kuadrat dikurang, jadi pindah ruas jadi tambah ini ya. 4 kuadrat kali 8 sama dengan 16 akar 2x. Ini keluarkan faktor yang sama. Jadi 4 kuadrat 5 dikurang 3 kuadrat 9 tambah 8 sama dengan 16 akar 2x. Sampai sini sebenarnya nampak ini. Ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama punya 4 kuadrat. Boleh langsung sebenarnya kamu buat begini. Jadi di ruas kiri tinggal 5 kurang 9 tambah 8, jadi ini 4. Di ruas kanan tinggal akar 2x. Maka yang berikutnya, ini berarti kita mau mencari x, akar 2-nya ya. Berarti x itu akan menjadi 4 dibagi akar 2. Kemudian kamu rasionalkan, itu akan menjadi 2 akar 2. Setelah kamu rasionalkan jadi 2 akar 2. Nah, baru dapat X-nya 2 akar 2. Kita belum dapat PP aksennya. Nah, untuk menghitung PP aksen, boleh disubstitusi ke persamaan pertama, atau kamu substitusi ke persamaan kedua. Ini persamaan pertama, dan itu ada persamaan keduanya. Lebih mudah disubstitusi ke persamaan yang pertama. Jadi ibu substitusi ini ke persamaan yang pertama ya. Jadi ke persamaan yang pertama, PP aksennya, ini ibu tulis dulu ya. Jadi disubstitusi ke persamaan pertama. Jadi P aksen kuadrat, ini kuadrat ya. Berarti nanti PP aksennya harus diakarkan. 4 akar 5 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Nah, ini ngitungnya ibu gunakan tadi lagi, pakai sifat distributif nantinya. Jadi ini 4 kuadrat kali 5, dikurang 2 kuadrat kali 2. Nah, 4 dengan 2 sama-sama punya faktor 2. Jadi 4-nya ibu ubah jadi 2 kali 2. Karena kuadrat jadi 2 kuadrat kali 5, dikurang 2 kuadrat kali 2. Faktor yang samanya itu adalah 2 kuadrat. Ini jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat kali 5 berarti 4 kali 5. Hasilnya 20. Dikurang ini tinggal 2. Jadi, karena kamu nanti harus hitung ya. Jadi panjang PP aksen kuadrat itu akan sama dengan 2 kuadrat kali 18. Karena nanti kita akan mengakarkan, jadi 18 kita ubah menjadi yang bisa dicari nilai akarnya, 9 kali 2. Jadi PP aksen, kita cari akarnya, akar 2 kuadrat itu 2, akar 9 itu 3, akar 2 itu akar 2.
maka menjadi 6 akar 2 cm. Ini cara yang pertama kalau segitiganya sembarang menggunakan kesamaan Pythagoras. Cara yang kedua, kita menggunakan aturan kosinus. Jadi ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua, kita menggunakan aturan kosinus. Kemudian dilanjutkan dengan perbandingan trigono untuk sinus. Jadi perbandingan trigono untuk sinus. Ibu gambar dulu yang tadi diketahui di soalnya ya. Sudah dalam bentuk segitiga sembarang. Ini titik A, C dengan P-nya. Lalu ibu buat tegak lurus di sini. Ini P aksen. Panjang AC tadi 8 akar 2. Panjang AP-nya 4 akar 5, lalu panjang PC-nya 12. Nah, masih ingat aturan kosinus? Ini ibu ulang di sini ya. Ini ibu ulang untuk aturan kosinusnya. Jadi, aturan kosinus itu digunakan jika yang diketahuinya adalah ketiga sisinya atau dua sisi sudut apit. Nah, jadi aturan kosinus itu digunakan jika ini jika ya, jika ketiga sisi diketahui atau yang diketahui adalah dua sisi sudut apit. Kalau yang diketahui ketiga sisinya berarti kita akan menghitung sudut. Kalau diketahui dua sisi sudut apit berarti kita akan menghitung sisi yang di depan sudut tadi. Nah, ini dia berlaku untuk segitiga sembarang aturan kosinus. Misalkan ibu punya segitiganya ABC, ini ibu ulang sedikit ya, berarti depan sudut A sisi A, depan sudut B sisi B, depan sudut C sisi C. Kalau sudut apitnya adalah sudut A, ini sudut apitnya sudut A, maka kita akan menghitung sisi A. Kalau sudut apitnya sisi B, kita akan menghitung sisi B. Sudut apitnya sisi C, kita akan menghitung berarti sisi C. Maka mengingatnya nih, yang mau kita hitung kan jadi A kuadrat. Itu yang mengapit dikuadratkan, mengapitnya B dengan C. Dikurang 2 kali yang mengapit, dikali cos A. Ini cos A sisinya A. Ibu ngapalnya di seperti itu. Jadi yang mengapit dikuadratkan kurang 2 kali yang mengapit kali cos A. Nah, kalau menghitung sudutnya, mau menghitung sudutnya, berarti yang mengapit dikuadratkan dikurang sisi di depannya dibagi 2 kali yang mengapit. Nah, dari soal kita, kalau kita menggunakan aturan kosinus, maka yang diketahui adalah ketiga sisinya. Ini ketiga sisi diketahui. Berarti kita akan menghitung sudutnya. Sudut mana yang mau kamu gunakan? Sudut yang digunakan adalah sudut yang tidak terbagi. Sudut A dia utuh, ini tidak terbagi. Sudut C juga utuh, tidak terbagi. Tapi sudut P ini terbagi menjadi A, P, P aksen, dan C, P, P aksen. Jadi yang bisa kalian gunakan untuk menghitung menggunakan aturan cos itu sudut A atau sudut C. Nah, ibu gunakan sudut C ya. Berarti kita akan mencari cos C. Jadi pada segitiga PAC, ibu mau menghitung dia cos C. Nah, cos C berarti yang mengapit dikuadratkan. Yang mengapitnya 12 dengan 8 akar 2. Jadi ini 12 kuadrat. Dikurang ditambah 8 akar 2 kuadrat. Dikurang sisi depannya 4 akar 5 kuadrat. Dibagi 2 kali yang mengapit. Dibagi 2 kali yang mengapit lagi. Dibagi sisi yang mengapit. Jadi 2 kali 12 kali 8 akar 2. Untuk menghitung ini, boleh kalian hitung manual biasa. Tapi ibu menggunakan sifat distributif dan FPB. 12, 8, dan 4 sama-sama punya FPB 4. Jadi 12 ini ibu ubah menjadi 4 kali 3. Karena ini kuadrat menjadi 4 kuadrat, 3 kuadrat.
8 Ibu ubah menjadi 4 kali 2. Jadi ini 4 kuadrat, 2 kuadrat, masih ada akar 2 dikuadratkan ya, berarti ini kali 2. Ini dikurang 4 kuadrat kali 5 dibagi yang di bawah Ibu uraikan menjadi 2 kali 12, itu berarti 4 kali 3. 8 Ibu uraikan jadi 4 kali 2 kali akar 2. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai faktor yang sama. Sama-sama punya 4 kuadrat. Jadi, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 4 kuadrat. Bagi 4 kuadrat. Ini. Yang bawah dibagi 4 kuadrat berarti ini. Berarti di atas tinggal 3 kuadrat 9. 2 kuadrat kali 2, 8. Dikurang 5 dibagi 2 kali 3 kali 2 akar 2. Hasilnya 9 tambah 8 dikurang 5, berarti hasilnya 12 dibagi yang bawah ini juga 12 akar 2 ya, sehingga hasilnya menjadi 1 per akar 2. Nah, ini jangan kamu rasionalkan. Kenapa? Kita sudah menggunakan aturan kosinus, kita akan menggunakan lagi perbandingan trigono untuk sinus. Nah, 1 dibagi akar 2, kalau kosinus itu kan berarti dia samping per miring. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, menggunakannya karena kamu tadi menggunakan segitiga, itu cosnya cos C, maka segitiga siku-siku yang kita gunakan, jadi kita ambil ini separohnya. Jadi yang kita ambil adalah segitiga yang ada sudut C-nya. Ini yang kita ambil. Jadi ini yang siku-sikunya tadi di P aksen, ini titik P, ini C. Ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Yang kita gunakan dia segitiga ini. Nah, ini yang kita pakai, berarti ini dia panjangnya 12. Panjang PP aksen yang mau kita hitung. Nah, ini samping per miring. Samping per miring berarti kita ambil, kita buat sketsa. Kalau kamu sudah mahir ya. Kita punya di sini sudut C. Ini sudut C. Sudut C itu, atau Ibu ganti dulu sebentar, gambarnya Ibu besarkan lah. Ini Ibu ganti warnanya biar kalian bisa lihat. Nah, ini gambarnya Ibu agak besarkan sedikit. Ini kalau kamu sudah mahir sih, boleh sketsa ini tidak ditulis ya. Nah, ini siku-siku di sini, ini C, ini sudut C. Kita menggunakan aturan sinus, bukan aturan sinus, kita hanya menggunakan perbandingan trigono untuk sinus. Ini C, berarti ini sampingnya 1, miringnya akar 2. Miringnya akar 2, berarti yang kita mau cari adalah sisi depan. 1 ini berarti akar 1 ya. Akar 2, akar 1 berarti ini juga jadi akar 1. Ya kan? Jadi ini kita menggunakan sin C, itu adalah sisi depan, PP aksen dibagi sisi miringnya PC. Nah, nilai sin C-nya, jadi ini kita punya nilai sin C-nya, kita dapat di sini depan per miring. Depannya berarti akar 1, jadi 1, miringnya berarti akar 2. Berarti ini 1 per akar 2. Jadi, panjang PP aksen itu akan sama dengan 1 per akar 2 kali PC. Atau sama dengan 1 per akar 2 dikali panjang P ke C-nya 12. Nah, dirasionalkan ya. Dirasionalkan itu akan menjadi dikali akar 2 jadi akan sama dengan 6 akar 2 cm. Hasilnya pasti sama. Mau cara apapun kamu gunakan dalam matematika itu tetap sama. Nah, mana yang lebih kamu kuasai itu yang kamu kerjakan. Ada satu lagi sebenarnya cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu kita menggunakan sifat dari bangun datar. Sifat dari bangun datar. Artinya apa? Ini gambar kubus ini. Ini ya gambar kubusnya yang ini nih. Yang pertama tadi. Ini kamu jadikan dia bangun datar yang mempunyai sifat khusus. Sifat khusus ini kan karena segitiganya sembarang. Ini bisa kamu ubah dia menjadi
bisa segitiga sama sisi, atau yang karena ini segitiga juga berarti nggak bisa ubah jadi segitiga sama sisi ya. Kita ubah menjadi bisa trapesium sama kaki. Nah ini Ibu gambar ya. Cara yang ketiga, kalau kamu lebih, tapi ini mesti pandai melihat bangunnya. Jadi yang cara yang ketiga, ini namanya kita diubah ke bangun khusus Ibu nyebutnya. Jadi diubah ke bentuk bangun khusus. Jadi diubah ke bangun khusus. Ini jarang, biasanya orang gunakan cara ini, dia agak jarang. Ibu gambar dulu kubus yang tadinya ya. Ini kubus yang tadi kita punya. Gambarnya mau cepat jadi kurang bagus ya. Ini namanya ABCDEFGH. Ibu ganti warna lain biar kamu nanti bisa lihat ini. Ini titik P-nya tengah-tengah EF ya. Tadi titik P tengah-tengah EF, berarti ini titik P. Lalu ini adalah garis AC. Nanti ini kita hubungkan dia ke sini. Nah, ini hubungkannya berarti tidak putus-putus ya. Nah, ini dari titik P, karena kita garisnya adalah AC, kita buat garis yang sejajar. Jadi kita buat dari P, namakan misalnya Q. Jadi PQ itu kita buat sejajar AC. PQ dibuat sejajar AC karena P titik tengah EF, maka ini keteraturan dari kubus. Maka Q akan terletak di tengah FG. Ini Q di tengah FG. Nah, ini kalau kamu lihat berarti ini gambarnya nggak putus-putus ya. Nah, bangun, jadi ini jadi bangun datar, ini Q-nya akan terletak di tengah-tengah. Q itu titik tengah dari FG. Yang kamu dapat nanti dia bangun ACQP itu merupakan bangun khusus dia, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Ini Ibu pindahkan biar tempatnya agak besar ya. Ibu pindahkan ke sini. Nah, ini trapesium sama kaki. Ibu gambarkan, pindahkan keluar, dia akan gini gambarnya. Kalau sama kaki itu berarti, sebentar, salah Ibu gambarnya ya, sebentar. Berarti ini gambarnya akan seperti ini Ibu punya. Dia akan sama kakinya sama panjang. Ini trapesium sama kaki. Nah, ini titik A, titik C, titik P, ini titik Q. Ini yang mau kita hitung. Ini P aksen yang mau kita hitung. Karena trapesium sama kaki ini, perhatikan ya, kalau trapesium sama kaki dia punya sifat, dia khusus dia. Panjang PQ bisa kamu hitung. Panjang AC tadi 8 akar 2. Panjang PQ ini 4. Dari ya, kalau mau hitung panjang PQ kan dia pakai segitiganya adalah ini P, ini Q, segitiga dari FPQ. Ini panjangnya 4, ini 4. Jadi ini 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Maka dari P aksen, Q aksen itu juga sama-sama 4 akar 2. Nah, berarti panjang AP aksen dengan Q aksen C, jadi panjang AP aksen itu akan sama dengan panjang Q aksen C. Berarti panjangnya akan sama saja 8 akar 2 dikurang 4 akar 2. Ini kita bagi 2 lagi, karena kan panjangnya sisanya. Jadi panjangnya akan 2 akar 2. Ini panjangnya akan 2 akar 2 kamu dapat. Nah, hitungnya tinggal menggunakan Pitagoras biasa. Jadi kita tinggal gunakan Pitagoras biasa. Jadi panjangnya, ini tadi panjang ini adalah 4 akar 5 ya. Ini sudah dapat 2 akar 2. Jadi panjang PP aksen tinggal Pitagoras biasa. Jadi PP aksen kuadrat itu akan sama dengan 4 akar 5 kuadrat
dikurang 2 akar 2 kuadrat. Ini nulisnya Ibu, 2 akar 2. Nah, Ibu hapus dulu ya. Nulisnya berantakan. Ini panjangnya 2 akar 2. Jadi hitungnya kayak tadi lagi. 4 kuadrat kali 5 dikurang 2 kuadrat kali 2. 4 kuadrat itu berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2. 4 itu 2 kali 2. Jadi hasilnya akan menjadi 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 5 dikurang 2 kuadrat kali 2. Jadi keluarkan faktor yang sama, 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali 5, 20 dikurang 2. Jadi hasilnya 2 kuadrat kali 18 atau 2 kuadrat kali 9 kali 2. Jadi panjang PP aksennya tinggal diakarkan jadi 2 kali 3 kali akar 2. Jadi 6 akar 2. Ini cara yang ketiga. Tapi dijadikan bangun khusus ini tidak mudah melihatnya. Nah, ini yang Ibu ajarkan. Jadi untuk menghitung jarak titik ke garis, kalau dia merupakan segitiga sembarang, bisa menggunakan kesamaan Pitagoras, bisa menggunakan aturan kosinus yang dilanjutkan dengan perbandingan trigono, atau bisa dijadikan bangun khusus. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.